Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hiro Baitian dengan NPM 2517051038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus ya, menjawab soal mengenai half adder dan full adder. Uh, pada bagian pertama yaitu mengenai half adder, di mana ini adalah rangkaian logika yang menjumlahkan 2 bit input. Nah, pada kasus yang diberikan yaitu adalah X dan Y yang menghasilkan dua output, yaitu adalah sum dan carry ya, yang merupakan nilai simpanan jika hasil penjumlahannya melebihi 1 bit. Berikut ini adalah sebuah tabel kebenaran. Jadi karena inputnya cuma ada dua, yaitu X dan Y tadi, maka masing-masing cuma bisa bernilai 0 dan 1. Maka cuma ada 4 kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Dari sinilah tabel kebenaran itu didapat. Yang pertama yaitu adalah skenario 0, X-nya 0 dan Y-nya 0, maka carry-nya 0, sum-nya 0. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, maka carry-nya itulah 0 dan sum-nya adalah 1. Begitu juga ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, maka carry-nya itu adalah 1, carry-nya adalah 0 dan sum-nya itu adalah 1. Nah, ketika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, maka carry-nya adalah 1 dan sum-nya adalah 0. Nah, ini sama saja ya dengan yang atas ini. Oke, terus bagaimana nih kita bisa mendapatkan sebuah persamaan dengan cara kita menggunakan peta Karnaugh. Nah, bisa dilihat sendiri di sini adalah peta Karnaugh ya, di mana di bagian kolomnya itu adalah X dan bagian barisnya ini adalah Y, di mana X-nya 0 dan X sama dengan 1, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Nah, dari tabel ini akan disusun menjadi seperti ini. Contohnya saja ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka 0. X-nya 0, Y-nya 0, maka carry-nya itu 0. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ternyata yang carry-nya itu 1, cuman ketika kondisi X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Makanya ketika kondisi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka di bagian sini itu hanya ada 1. Karena angka 1 itu hanya ada di pojok kanan bawah, yaitu yang ini, dan juga dia itu sendirian, gabungan kedua kondisi tersebut dengan dan atau simbol titik lah. Makanya untuk kasus ini carry-nya itu sama dengan C sama dengan X titik Y atau X dan Y. Nah, selanjutnya itu adalah yang sum. Tabel ini akan kita ubah menjadi seperti ini nih, yaitu mengubah menjadi peta Karnaugh, di mana angka satunya itu ketika X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1 yang ini, dan ketika X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, ketika X-nya 1, Y-nya 0 yang ini. Tadi yang ini ya. Nah, kita bisa lihat di sendiri bahwa grup A yang ini itu berada di baris X0 sama dengan dan Y1 ya. Jadi persamaannya itu bisa dibuat menjadi X aksen titik Y atau X aksen dan Y itu kita tambah dengan yang di sini, yaitu X biasa, X dan Y aksen. Nah, ini itu bisa kita sederhanakan lah menjadi S sama dengan X XOR Y. Terus bagaimana nih untuk rangkaian logikanya? Nah, gerbang logikanya tuh seperti ini. Di sini saya akan mencoba untuk membuktikan mengenai dari tabel kebenaran ini mengenai rangkaian logikanya. Nah, ini adalah rangkaian logika yang telah dibuat. Jadi ketika kita X-nya 0, Y-nya 0, maka C atau carry dan sum-nya itu sama-sama 0 ya. Anggap saja kalau lampunya mati seperti ini berarti dia 0, sedangkan kalau merah dia nya 1. Nah, ketika Y-nya itu 1, maka sum-nya itu adalah 1.
Jadi ketika y-nya 1, maka sumnya 1. Nah, begitu juga ketika x-nya 1, y-nya 0, maka sumnya juga 1. Nah, tapi kalau misalnya kedua-duanya itu adalah 1, maka carry-nya yang adalah 1. Bisa dilihat bahwa rangkaian logika ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan mengenai studi kasus yang full adder. Jadi full adder ini karena dia itu ada 3 input, X, Y, dan sin ya, maka kombinasi kemungkinannya itu ada 2 pangkat 3 atau 8. Makanya itu skenario di sini itu ada 8 ya. Nah, untuk menentukan si odd dan sumnya, maka kita ini akan menghitung nih, kalau misalnya totalnya itu adalah 0, maka sumnya itu adalah 0 dan carry-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau totalnya itu 1, berarti nanti sumnya itu sama dengan 1 dan carry-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau totalnya itu 2, maka sumnya itu 0. Jadi kalau misalnya jumlahnya itu adalah 2, maka sumnya itu 0. Maka carry-nya itu sama dengan 1, dan kalau totalnya itu 3, kayak seperti ini, maka sumnya itu 1 dan carry-nya sama dengan 1. Nah, terus kita akan coba untuk mengubahnya nih ke dalam bentuk persamaan yang telah disederhanakan menggunakan peta Carnot. Yang pertama yaitu adalah penyederhanaan untuk yang bagian sumnya nih. Jadi karena ada 3 variabel, bentuk tabel Carnot akan melebar menjadi 8 kotak seperti ini nih. Nah, nanti kita bisa mengubahnya. Jadi harus pertama kali adalah untuk disusun dulu ke seperti X, Y, C itu sama dengan 00 semua, maka yang ini, yang atas ini merepresentasikan Y dan sin, yang bawah ini itu adalah X. Jadi ketika misalnya X-nya itu sama dengan 1, habis itu Y sin-nya itu sama dengan 00, maka itu ada ini. Maka hasilnya 1 sesuai dengan yang ini. Nah, untuk mengubahnya itu adalah seperti half adder sebelumnya ya, di mana terdapat pola. Nah, menariknya pada kasus ini polanya itu menyilang. Nah, bisa dilihat sendiri angka satunya itu menyilang. Jadi ini bisa kita langsung ubah menjadi X SOR Y SOR sin. Jadi ini cara cepatnya lah. Terus untuk bagian yang si outnya, jadi si C ini, maka kita harus mengelompokkan nih bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, anggap saja bahwa yang bagian ini itu adalah grup A, yang ini adalah grup B, dan ini adalah grup C. Bisa dilihat di sini bahwa untuk yang grup A, ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka persamaannya itu adalah seperti ini, yaitu X dan Y atau X titik YA. Selanjutnya itu grup yang B, di mana Y-nya itu sama dengan 1 dan sin-nya itu sama dengan 1. Sehingga persamaannya yaitu adalah Y dan sin atau Y titik sin. Nah, habis itu yang bagian terakhir yaitu bagian yang anggap aja bagian yang C. Bisa dilihat di sini bahwa X-nya itu sama dengan 1 dan sin-nya itu sama dengan 1. Sehingga persamaannya itu adalah X titik sin atau X dan sin. Nah, kita dapat nih bentuknya seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sin-nya itu kita keluarin. Bisa dilihat, kita keluarin. X dan Y-nya itu akan kita sorkan. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Terus berikut ini adalah rangkaian logikanya. Akan saya coba untuk buktikan apakah rangkaian logikanya itu sudah sesuai atau belum. Oke, kita akan mencoba apakah tabel kebenarannya sudah tepat atau belum. Dan kita lihat sendiri bahwa ketika X-nya 0, Y-nya 0, sin-nya 0, maka S-nya, maka semuanya akan 0 ya, atau mati lah lampunya. Nah, ketika X-nya 0, Y 0, dan sin-nya itu 1, maka yang hidup itu adalah yang S. Jadi ketika sin-nya 1, maka yang hidup yang S. Terus ketika X-nya, Y-nya itu adalah 1, maka sumnya itu adalah 1 ya.
ketika itu maka S-nya hidup. Terus ketika Y-nya itu adalah 1, sin-nya itu adalah 1, maka si out-nya yang hidup. Bisa lihat sini bahwa si out-nya yang hidup. Habis itu ketika X-nya doang yang 1, maka S-nya itu adalah yang sum-nya itu yang akan menjadi 1. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah ketika S-nya 1 dan sin-nya 1. X-nya 1, sin-nya 1, maka si out-nya adalah 1. Terus adalah ketika X-nya itu adalah 1, 1, X-nya 1, Y-nya 1, maka si out-nya adalah 1. Saya lihat dia hidup. Sedangkan kalau semuanya, maka keduanya yang bernilai 1, 1. Sekianlah dari video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.